Tes, tes. Suara jelas? Jelas, Pak, jelas. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi di perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Oke, sebelum pertemuan kali ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai.
Cukup? Ya, dihidupkan videonya. Mas, ada siapa lagi? Mas Fahri, Mas Taufik, Mbak Desi. Mbak Rafiatun. Masih siang ya kayaknya Mbak Rafiatun. Malam, Pak. Kayak kayak masih siang di belakangnya itu. Lampunya, Pak. Oh, lampu ya. Yang lain mana ini videonya? Mas Harsono. Kelihatan separuh. Aduh, Pak. Pak, saya baru ngumpulin hari ini ya, Pak. Masih bisa kan? Masih. Oh iya. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, saya presensi dulu. Informatika. Tanggal 10. Abdul Rahman Zauhari. Belum. Abdul Rahman Karim. Abdul Rahman Hakim. Belum. Acep Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Adam Kurnia. Belum. Ali Torik Fatoni. Belum. Andri Kurniawan. Mas Andri. Mas Andri hadir orangnya. Nggak ada suaranya. Halo, Pak. Oh ya. Ardian Ibnu Darmawan. Belum. Ardiansah. Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Ya. Desri Rahmawati. Belum. Edi Rasidi. Lagi tugas di luar kota, Pak. Siapa? Edi Rasidi. Oh, izin ya nanti. Iya. Habibi. Habibi belum. Harsono. Hadir, Pak. Hedi Hermansah. Belum. Hendra Safrialdi. Hadir, Pak. Hadir. Ita Krisnawati. Ada, Pak. Joni Kardiman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Kanedi. Belum. Kholis Taufikur Rahman. Belum. Moh Ainul Yakin. Muhammad Aldi Rahmadani. Mas Aldi. Belum. Muhammad. Belum. Muhammad Fahri Burhanuddin. Belum. Muhammad Wisnu Ramadan. Hadir. Hadir. Oh ya.
Muhammad Wisnu Ramadan hadir. Muhammad Yusril. Belum. Nurdin. Mas Nurdin. Belum. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Rafael Pranata. Hadir, Pak. Mas Rafael hadir. Rafiatun Nasikah. Hadir, Pak. Hadir. Saipul Ridwan Hidayat. Pak. Hadir. Samsul Marif. Belum. Sandra Dila Yohana. Belum. Sarah Fitriani. Belum. Sayaf Muhammad Robani. Mas Sayaf Muhammad Robani. Kayaknya hadir tadi. Oh, belum. Nah, ini ada Mas Sayaf Muhammad Robani. Siti Rodotul Janah. Tatuko Catur Adi Kancono. Belum. Yuni Sara. Mbak Yuni. Hadir. Zahidal Saputra. Belum. Ali Usman. Belum. Edi Rasidi. Mas Edi. Izin, Pak. Izin. Oh, Mas Edi Rasidi. Ini dari Kominfo juga, bukan? Iya. Oh. Amirul Hidayat. Belum. Hanifah Husnun Mawarti. Belum. Alfonsus Likori Sanfaris. Belum. Aduh. Mufid Triyono. Hadir, Pak. Hadir. Ilham Hamdi. Eka Putra. Belum. Irwan M. Mas Irwan. Belum. Maaf, Ada Pak. yang Abdurrahman Hakim, Pak. Hadir, Pak. Abdul Abdurrahman Hakim. Rahman Hakim. Iya, Pak. Oh ya. Ada lagi yang belum? Habibie, Pak. Habibie. Iya, Pak. Oke. Ada lagi. Ini ada yang chat nih. Muhammad Fahri, Pak. Muhammad Fahri hadir. Ya, nanti kita akan dengarkan dari Pak Dewo perkembangan selanjutnya ya setelah atau sakit sharing yang kemarin. Ini ada yang nonaktifkan. Siapa ini? Oh ya, Mas Andri. Hadir. Muhammad Fahri Burhanuddin ya? Muhammad Fahri Firdaus. Muhammad Rifki. Alah, Muhammad Rifki. Ya, hadir, Pak, hadir.
Aduh. Dan lagi Nurdin izin. Saya hadir, oke. Nurdin izin, mana tadi? Oh, ini double. Nurdin izin, oke. Irwan, Ardian, Ibnu. Ardian Ibnu. Nama lengkapnya siapa ini? Ardian Ibnu Darmawan ya. Hadir, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cache memory. Jadi memori yang berfungsi sebagai cache. Jadi di komputer itu untuk mempercepat proses pemrosesan data baik dari prosesor itu ada yang namanya memory cache. Jadi antara prosesor ke RAM itu ada yang namanya memory cache. Nah, memory cache itu digunakan untuk mempercepat kinerja prosesor. Di beberapa pertemuan kemarin sering saya sampaikan bahwa kecepatan dari prosesor itu sudah sangat jauh melampaui dari kecepatan dynamic RAM ya atau DRAM atau RAM. Lebih jauh lagi, sangat jauh kalau dibandingkan dengan hard disk. Nah, untuk menjembatani biar prosesornya itu enggak untuk menjembatani biar prosesornya itu enggak banyak nganggur karena saking cepatnya memproses. Nah, itu digunakanlah memory cache. Di beberapa sebenarnya memory cache ini kalau kita berbicaranya di level internet ya, di level networking itu banyak sekali dipakai ya, atau banyak sekali digunakan konsep memory cache. Contohnya misalkan kita akses ke Google atau kita akses ke Facebook, itu kita nggak perlu mengambil seluruh data itu di global internet. Nggak perlu ngambil misalkan server pusatnya Google atau server pusatnya Facebook itu kan adanya di US ya. Nah, si Google, Facebook, dan lain-lain, perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menanam semacam server cache yang berada di banyak negara. Bisa di level negara atau bisa juga di level kota atau di kampus dan macam-macam. Makanya ada istilah kalau di Google itu namanya GGC atau Google Global Cache. Jadi itu fungsinya untuk mempercepat kita dalam akses ke servernya Google. Jadi kita nggak perlu US, kita cukup berada di server yang terdekat.
Nah, itu kalau kita berbicaranya di level internet. Gitu. Jadi yang siapa ini? Adam Kurnia. Saya masukkan aja lah daripada nanti tinggal. Oke, kita mulai. Ya, cache memory. Jadi cache memory memiliki kemampuan untuk mempercepat kerja memori utama sehingga mendekati kecepatan prosesor. Jadi itu berada di antara prosesor dan juga di memori utama atau memori RAM ya, internal memory. Jadi kalau di prosesor ke RAM itu kan dihubungkan dengan sistem bus ya. Nah, di situ ada cache memory. Memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya karena cache memory berukuran kecil namun lebih cepat. Nah, ini berhubungan dengan material ya, material yang digunakan untuk membuat memori. Kemarin kan ada hierarki ya, hierarki dari memori yang berbentuk segitiga itu. Yang paling atas adalah register, kemudian memori cache, kemudian RAM, kemudian di bawahnya ada magnetic. Nah, semakin ke bawah itu proses atau kapasitasnya juga bisa lebih besar. Jadi kalau disk itu memang biaya operasionalnya itu lebih kecil untuk pembuatannya. Kemudian kapasitasnya juga lebih besar sampai berapa? Ada yang sampai kalau rata-rata sekarang ya 500 giga, 1 tera, ada yang 2 tera dan seterusnya untuk memori disk ya, hard disk ya. Kemudian semakin ke atas itu semakin kecil kapasitasnya RAM. Nah, RAM itu paling ya kalau sekarang mungkin di range 4 giga, 8 giga. Mungkin kalau yang untuk server itu yang ada yang 16 giga, ada yang 32 giga. Nah, semakin ke atas lagi ke memory cache itu semakin kecil, tapi dia pemrosesannya itu semakin cepat karena meningkatkan kinerja memori utama sehingga mendekati kecepatan dari prosesor. Kemudian cache memory berisi salinan memori utama, ukurannya kecil, semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat proses operasi cache memory sendiri. Samping itu harga cache memory itu sangat mahal. Di cache memory itu mahal ya terkait sama material pembuatannya itu. Kemudian ukuran cache-nya juga kecil, tapi itu berisi salinan dari memori utama atau data-data yang biasa sering diakses oleh prosesor itu disimpan ke dalam memory cache sehingga kalau misalkan prosesor itu membutuhkan data itu dia akan mencari ke memory cache terlebih dahulu. Kemudian memory cache juga disebut sebagai memori CPU atau static random access memory atau SRAM. Berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor. Lebih cepat daripada yang didapat akses dari RAM. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Jadi memori cache ini ada yang langsung terintegrasi dalam prosesor atau jadi satu dengan chip CPU-nya. Kemudian ada juga yang terpisah, jadi dia berada dalam satu mainboard gitu. Jadi ada yang jadi satu, ada yang terpisah. Kemudian dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Dalam terminologi software, tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses. Nah, jadi
biasanya diterapkan dalam network. Yang tadi ya contohnya ya. Kalau yang di internet tadi, file yang sering kita akses atau sering orang akses itu akan tersimpan dalam memory cache. Jadi kalau misalkan ada yang mengakses file yang sama, dia akan lebih dekat atau lebih cepat. Lebih dekat artinya pasti lebih cepat. Itu. Tujuan dari memory cache adalah menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan CPU selanjutnya. Jadi ada apa itu data yang sering sekali diakses oleh CPU, dia akan tersimpan dalam cache. Nah, nanti ada algoritma untuk penggantiannya. Kalau misalnya datanya sudah nggak dibutuhkan, dia akan dihapus, kemudian akan diganti data baru yang sering dibutuhkan lagi. Prosesor komputer dapat mengakses informasi ini dengan cepat dari cache daripada harus mendapatkannya dari memori utama. Yaitu tadi ya, daripada si prosesor itu meminta data dari memori utama, dia cukup mengambilnya dari cache. Kemudian jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Ya, semakin prosesor semakin dekat mengambil di cache, otomatis delay-nya juga semakin kecil karena terkait sama jarak tadi ya. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Nah, jadi dia prosesor akan mencarinya di RAM. Apabila di RAM juga nggak ketemu, dia akan mencari ke hard disk yang levelnya lebih rendah lagi. Gitu. Semakin dia mencarinya, misalkan dari prosesor ke cache, kemudian dari cache ke RAM, kemudian dari RAM ke hard disk, itu semakin jauh prosesor mencari data yang dibutuhkan, otomatis prosesnya menjadi semakin lambat. Dan cara kerja dari memory cache. Pada umumnya cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kinerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memory cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa cache memori mempercepat akses data, kemudian meringankan kerja dari prosesor, kemudian menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, kemudian mempercepat kinerja memori. Nah, cache memori di dalam komputer itu mempunyai beberapa level atau beberapa tingkatan. Yang pertama adalah cache level 1 atau biasa disebut L1. L1. Sebutan untuk internal cache yang menghuni bagian antara CPU dan dynamic RAM. Cache ini memiliki kecepatan akses yang paling tinggi. Ukuran memorinya itu dari 8 KB atau 8 kilobit, 64, kemudian 128 kilobit. Nah, ini adalah L1 cache. Nah, ini yang biasanya langsung berada dalam internal CPU. Kemudian L2 cache atau L2 adalah external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar, yaitu berkisar antara 256 sampai 2 mega. Namun soal kecepatan L2 lebih lambat dibanding dengan L1. Kemudian ada L3. L3 cache yang biasanya terdapat dalam komputer model baru yang mempunyai lebih dari satu unit prosesor, misalkan dual core atau quad core. L3 berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Jadi memory cache itu ada beberapa level ya. Mungkin kalau kita sering perhatikan spesifikasi dari sebuah prosesor
atau spesifikasi komputer itu ada L1, ada L2, ada L3. Nah, itu adalah memori cache-nya. Nah, ini gambar untuk apa itu? Arsitektur dari CPU dan memori yang dari CPU dia ada sistem bus yang menghubungkan. Kemudian di antara CPU dan memori utama itu ada memori cache. Nah, sekarang letak dari cache memori. Ini terdapat di dalam prosesor atau on chip. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal, maka waktu aksesnya akan sangat cepat sekali. Nah, ini yang yang cache-nya atau internal cache-nya itu berada di dalam menjadi satu dengan prosesor ya. Nah, ini kalau di gambarnya itu ini yang kotak yang besar. Itu ada mikroprosesor, kemudian di situ ada L1 cache-nya. Nah, itu berarti dia berada dalam satu perangkat yang berada dalam satu perangkat prosesor. Kemudian yang terdapat di luar prosesor atau off chip berada pada mainboard atau berada pada motherboard ya. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat meskipun tidak secepat cache memori dari jenis yang pertama. Nah, kalau di komputer-komputer sekarang ya mungkin untuk L1 dan L2-nya juga berada dalam satu prosesor ya. Kalau ini ada yang terpisah, ada yang jadi satu. Nah, mungkin kalau di spesifikasi prosesor bisa langsung kelihatan apakah memori L1 dan L2 itu berada dalam satu prosesor. Bahkan mungkin L3 ya untuk memori-memori sekarang. Nanti bisa kita cek di spesifikasi prosesor. Ini tadi yang off chip. Kemudian letak cache ini sama. L1 cache terintegrasi dengan chip prosesor. Artinya letak S1 menyatu dengan chip prosesor. Jadi satu dengan prosesor ya. Jadi kemudian L2 cache ada yang menyatu dengan chip prosesor, ada yang berada di luar chip prosesor, yaitu di motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor. Jadi posisinya si L2 cache itu yang di off chip itu berada di dekat di mainboard, tapi posisinya dekat dengan prosesor. Pada era prosesor Intel di Intel 8046 sebelumnya letak L2 cache kebanyakan berada di luar chip. Berarti dia berada di motherboard ya. Kemudian chip cache terpisah dari prosesor, berdiri mandiri dekat chip prosesor. Sejak era prosesor Intel Pentium, letak L2 cache ini sudah terintegrasi dengan chip prosesor, artinya menyatu ya. L2 cache sudah menyatu menjadi satu dengan prosesor. Posisi L2 cache selalu terletak antara L1 cache dengan memori utama. L3 cache belum diimplementasikan secara umum pada semua prosesor. Hanya prosesor tertentu yang memiliki L3 cache. Nah, mungkin bisa dicek di spesifikasi laptop atau PC-nya masing-masing. Dia sudah ada sampai L3 atau masih di L2 cache. Oke, secara bentuk fisik, cache memori terbagi atas logikal dan fisikal. Sedangkan untuk ukuran variasinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar, tapi kinerjanya tidak bagus. Jadi belum tentu kalau cache L1-nya itu besar, kinerjanya menjadi lebih bagus. Belum. Ini contohnya dibuktikan oleh AMD yang mengeluarkan prosesor seri K5 K6 dengan cache yang besar, tapi kerjanya juga nggak bagus. Kemudian Intel mengeluarkan prosesor tanpa cache.
untuk alasan harga yang lebih murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 98. Kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data yang besar, data floating point. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran cache antara 1 kilobyte dan 512 kilobyte akan lebih optimal. Jadi dulu itu ada Intel, prosesor Intel seri Celeron itu cukup murah ya kalau dibandingkan dengan yang seri-seri pada saat kemunculannya. Nah, tapi karena dia nggak menggunakan cache, itu kinerjanya jelek banget zaman dulu. Ini waktu saya zaman masih kuliah juga beberapa masih sempat menggunakan seri Intel Celeron. Kemudian pemetaan cache mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan memori utama. Aturan blok-blok yang diletakkan dalam cache terdapat 3 metode, yaitu pemetaan langsung, kemudian asosiatif, dan juga asosiatif set. Nah, ini terkait dengan bagaimana si memory cache itu menyimpan ya. Kita akan coba cek dulu prosesor Intel. Sekarang sudah ke seri sampai berapa? Specification. Kalau sekarang yang Intel mungkin yang banyak Core i3 atau Core i5 ya. Atau Core i7 malah ya. Yang banyak dipakai. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sebelum dilanjut. Oh ya, saya sekalian akan cek tugasnya. Sudah pada ngumpulin belum ya? Baru hari ini. Saya nyusul, Pak. Nanti numpuk-numpuk kalau nggak segera dikerjakan nanti saya kasih batas waktu limitasi itu biar nggak numpuk-numpuk. Nanti kalau nanti minggu ini juga ada tugas lagi, minggu depan ada tugas lagi kan numpuk-numpuk. Makanya saya harapkan untuk tugas bisa diselesaikan sesuai deadline-nya. Tugas apa ini? Tugasnya apa masih bisa nyusul, Pak? Ya, nanti akan saya open sampai minggu depan ya. Tapi saya harapkan karena nanti juga akan ada tugas lagi, biar nggak numpuk-numpuk, maksimal di minggu depan untuk tugas 1 dan tugas 2 harus segera dikumpulkan. Ini sudah berapa orang yang ngumpulin? Tugas 1. Tugas 1 baru 5 orang yang submit. Ada partisipannya 50 orang. Berapa persen ya? Baru 5 orang itu saya cek dulu. Mbak Desi sudah.
Kemudian Mas Harsono. Ada 2 orang. Tadi hanya 5 ya. Kemudian Mas Sayaf, Muhammad Robani. Udah. Mas Nurdin. Udah berapa orang? 4 ya? 1 orang, 1 lagi. Mas Mufid Triyono. Baru 5 orang. Kemudian yang di tugas 2. Tugas 2. Sistem bus. 6 orang. Baru 6 orang. Mbak Desi sudah. Mas Harsono. Mas Sayaf. Mas Ali Usman. Mas Ponsianus Prayogo. Itu 6 orang yang baru ngumpulin. Ini saya masih belum. Mas Mufid Triyono ini terakhir. Ya. Nanti saya akan open seminggu ke depan. Saya tetap apresiasi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan sesuai target ya. Tapi yang lain diharap segera mengumpulkan. Oke. Tugas 1 boleh nyusul Pak, boleh. Nanti saya akan open seminggu ke depan. Nanti akan mungkin saya juga akan nambah tugas lagi yang di minggu depan. Mungkin bisa sering dicek di e-learning ya. Nanya Pak, tadi yang dimaksud guys harganya mahal dari sisi apa ya? Itu dari sisi material ini ya, pembuatannya ya. Kalau di yang paling murah kan jelas seperti hard disk ya, hard disk yang magnetic disk ya. Itu harganya lebih murah, kapasitasnya besar, tapi kecepatannya lebih rendah. Kalau mungkin hard disk sekarang juga ada SSD ya, itu juga besar, tapi besar. SSD itu kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan hard disk. Harganya juga pasti lebih mahal. Kemudian naik lagi ke RAM. Itu kapasitasnya yang tadi ada yang 8, ada yang 16, ada yang 4 GB, ada yang 32 GB. Itu dari material pembuatannya juga berbeda. Kemudian naik lagi, otomatis kalau yang di dalam prosesor kan chipnya itu rapat sekali ya. Komponen utamanya pembuatannya adalah transistor. Kemudian kalau yang di RAM itu komponen utama pembuatannya adalah kapasitor. Kemudian kalau yang di magnetic disk ya, piringan. Itu beberapa material utama untuk pembuatannya. Nah, semakin rapat otomatis dari sisi fabrikasinya juga semakin rumit. Itu kenapa kok mungkin teman-teman bertanya, wah kalau memori, kenapa kok memorinya nggak dibuat besar dan cepat? Itu terkait material pembuatannya. Semakin rapat, semakin kecil chipnya, itu otomatis kan semakin rumit. Makanya harganya lebih mahal. Ya, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Kita break 15 menit. Iya, Baik, Pak. Pak. Makasih, Pak. Sambil ngopi-ngopi biar nggak ngantuk.
Makasih, Pak.
Tes. Sudah bergabung? Masuk, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita mau ngecek prosesor, biar lebih up to date, itu bisa langsung ke situsnya langsung. Misalkan kita cek di Intel. Nah, ini sekarang sudah sampai di generasi 12 Core i9. Nah, yang familiar mungkin di Core i3, Core i5 ya. Coba kita cek generasi Core i3, generasi awal. Yang di sinilah. Muncul ya di screen ya. Muncul, Pak. Nah, ini ada macam-macam serinya. Ini sudah discontinue yang i35020. Ini ada total core, yang penting total core, prosesor base frekuensi, kemudian cache. Nah, ini cache-nya, memori cache-nya. Dan kita klik salah satu. Contoh ini. Ini untuk spesifikasi detailnya. Core i3. CPU specification. Nah, ini ada kode name, Broadwell, kemudian launch date-nya. Launch date apa ini? Kuartal pertama. Harga. Kemudian total core, ada 2 core, kemudian total thread, ada 4 thread, kemudian prosesor base frekuensi 2,1 giga. Cache, memori cache-nya ada 3 mega, bus speed 5 TDP 15 watt. Nah, total core itu adalah core-nya. Di dalam satu prosesor ada 2 core. Ada 2 core. Kemudian total thread, ada 4 thread. Jadi maksudnya kalau core itu adalah intinya ya, inti dari prosesornya itu ada 2 core. Kemudian thread itu pekerjaannya lah, ibaratnya kalau kita ini pekerjaannya. Jadi kalau total core-nya 2, misalkan thread-nya ada 4, berarti dalam satu prosesor dia bisa menangani 2 pekerjaan. Ya enggak dalam waktu bersamaan, tapi misalkan 1 core 2 thread ya. Misalkan 1 core 2 thread itu dia bisa pekerjaan pertama selesai, kemudian akan ada antrian lagi kan di core-nya itu, di core. Kemudian dia juga bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya. Jadi siapa yang lebih cepat, dia akan langsung diselesaikan. Sebanyak 2 pekerjaan atau 2 thread misalkan. Ada juga yang misalkan total core-nya 2, thread-nya juga 2. Berarti dia core-nya 1 core bisa menyelesaikan 1 task atau 1 pekerjaan. Itu ibaratnya antara core dan thread ya. Tapi bentuk fisik dari prosesornya itu hanya ada 2 core. Kalau core itu bentuk fisiknya, tapi kalau thread itu tasknya atau pekerjaannya yang bisa ditangani dalam 2 core tersebut. Kemudian prosesor base frequency. Ini prosesor frekuensi describe the rate at which processor transistor open and close. Jadi kapasitas data yang bisa dikerjakan itu 2 giga per second atau 2 gigahertz. Dalam satu siklus, hertz itu kan siklus ini ya, siklus frekuensi ya. Dalam satu siklus dia bisa menangani 2
giga. Tuh. Cache itu ya tadi ya, memori cache 3 mega, bus speed 5 GT, TDP itu apa ini? Thermal Design Power. Thermal Design Power represent the advanced power the processor dissipate when operating base frequency with all core active under Intel. Refer to data for thermal solution requirement. Jadi dia bisa menangani bisa menangani prosesor base frekuensi dengan power sebesar 15 watt gitu untuk kondisi normal. Biasanya kalau di overclock itu kan TDP-nya naik, kemudian kapasitas proses atau prosesor base frekuensinya juga bisa dinaikkan atau overclock. Nah, kalau di overclock otomatis dia akan meningkatkan ini TDP. Nah, kalau TDP-nya naik, otomatis dia perlu sistem cooling ya atau sistem pendinginan yang lebih baik agar tetap terjaga tingkat panas dari prosesornya itu tetap bisa terjaga. Ini antara TDP dan prosesor base frekuensi. Konfigur TDP dan frekuensi 600 MHz, konfigur TDP dan 10 watt. Nah, kalau dia 10 watt, dia TDP paling rendah, kecepatan paling rendahnya bisa sampai 600 MHz. Di memori tipe DDR3L. Nah, kalau L ini adalah seri yang low ya, low watt DDR3L. Kapasitas maksimumnya 16 GB dan seterusnya. Nah, ini banyak. Intel Turbo Boost, Hyperthreading, Virtual Technology atau VT. Nah, kalau VT itu adalah virtual technology, yes, berarti si prosesor ini bisa digunakan untuk sistem yang mensupport virtualisasi. Contohnya apa ya, sistem virtualisasi contohnya VMware, VMware vSphere yang dia bisa banyak operating system dalam satu prosesor ya. Kalau kenal sistem operasi virtualisasi, contohnya itu tadi VMware, kemudian VMware vSphere ya, kemudian ada Prockmock. Itu harus mendukung prosesor yang memang support virtualisasi. Itu Intel VT biasanya sebutannya. Dan seterusnya. Coba kita lihat yang prosesornya lebih tinggi. Product specification. Prosesor. Intel Core, Intel Xeon, Atom, Pentium. Nah, ini kalau Xeon ini yang prosesor yang digunakan untuk perangkat server. Dia menggunakan Xeon, Pentium. Kalau yang umum sekarang Intel Core, Core i5. Coba kita lihat di Core i5. Nah, ini yang tadi ya, yang sebelumnya dulu. Nah, ini ada total core, ada 2 core. Ini masih 2 core ya, 2 core, ada 4 core, ada juga yang 4 core yang versi Core i5 5575. Kemudian ada max turbo frekuensi base. Kemudian cache. Jadi ini frekuensi base itu adalah standar ya, standar untuk kecepatan maksimum datanya itu 1,6 GB. Tapi dia bisa di overclock sampai ke 2,7 GB. Yang rekomendasi dari si Intelnya ini. Nah, kita coba kalau tadi yang udah yang 2 core ya. Sekarang coba yang
Core i5 4 core. Kodenya Broadwell masih sama ya. Max Turbo frekuensi 3,3 GHz. Intel Turbo Boost teknologi 3,3. Prosesor base frekuensi 2,8. Bus speed 5 GT, cache 4 MB. TDP 65 Watt, lebih besar ya. Kebutuhan konsumsi dayanya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Coba kita lihat yang seri lebih tinggi. Yang generasi ini mah generasi 10 lah. Nah, dia sudah 4 core. Kayak yang ini. Total core 4, total thread 8. Nah, ini 2 kali lipat ya. Tadi yang core i3 itu 2 core, kemudian 4 thread. Kalau ini sudah 4 core, kemudian 8 thread. Jadi dalam satu core itu bisa menangani 2 thread. Kemudian max frekuensi dia bisa sampai 4,2 giga. Pasti peningkatannya lebih ke sisi kapasitas ya. Nah, core semakin banyak, apakah itu semakin cepat ya? Belum tentu, tergantung dari aplikasi yang kita akses. Apakah itu membutuhkan core CPU yang dengan banyak core atau tidak? Itu tergantung dari aplikasi yang kita akses. Contohnya yang membutuhkan core banyak dan semuanya bisa terpakai, contohnya untuk rendering video. Nah, itu pasti semakin banyak core-nya, itu pasti semakin cepat proses dari rendering. Tapi kalau untuk aktivitas seperti grafik, contohnya misalkan gaming, nah itu tergantung dari aplikasi yang diakses, apakah dia membutuhkan banyak core atau enggak. Kemudian prosesor base frekuensi 1,6 bisa di overclock sampai 4,2. Cache 6 MB smart cache. Ini enggak ada keterangannya dia L1-nya berapa, L2 berapa, L3-nya berapa. Kemudian TDP 15 Watt, konfigur TDP up. Nah, ini konfigur TDP up sampai 25 Watt. Jadi dari 15 Watt, dia bisa ditingkatkan sampai 25 Watt. Ada yang penting nggak? Ini sudah DDR4. Memory channel. Ya. Common lag. Nah, jadi kalau tadi codename-nya itu Broadwell, ini kan common lag. Versinya ya, codename-nya. Kita lihat yang paling tinggi, misalnya Core i7. Core i7. Core i7, Core i9. Core i9. Core i7 dulu. Intel core-nya 12 core. Cache-nya 25 MB smart cache, maksimal 25 GHz. Ya semakin tinggi ya semakin banyak core, kemudian kapasitas akses datanya sampai 5 GB. Cache-nya juga semakin besar. Tapi di sini enggak ada keterangannya dia langsung cache 5 GB apa itu pasti kalau detailnya dibagi dia
L1-nya berapa, L2-nya berapa, kemudian L3 gasnya berapa gitu. Code name Alder Lake. Intel i7 price, wah mahal, $400 ya. Total core 12 core, total thread-nya 20. Jadi nggak mesti jumlah core, jumlah thread-nya 2 kali lipat, itu juga nggak mesti. Ini contohnya core-nya ada 12, kemudian thread-nya ada 20. Jadi bisa jadi satu core bisa menangani satu thread atau bisa menangani 2 thread. Itu. Off performance core 8 core, off efficient core 4 core. Max turbo frekuensi. Ini kapasitas aksesnya. L2 cache 12 mega. Nah, ini berarti ini adalah L1 cache-nya ya. Berarti ini L2-nya sampai 12. Aneh ini agaknya. Biasanya itu L1 dan L2 itu L1-nya lebih kecil, kemudian L2 cache-nya lebih besar. Harusnya ada penjelasan yang terkait ini. Mungkin ini total dari cache-nya, kemudian ini untuk L2 cache-nya. Processor base. Power. Ini besar. Dia bisa di DDR4 atau di DDR5. Ada yang penting lagi nggak? Ya, itu peningkatan dari prosesor Intel mulai dari Core i3 sampai Core i7. Kemudian kalau Core i9 seperti kayak apa ya? Ini yang terbaru. Ini ada 16. Cache-nya juga meningkat dari tadi 25 mega, sekarang enggak. Alder Lake masih sama ya untuk prosesor core-nya ada 16, kemudian thread-nya ada 24. Off performa core 8, kemudian efisiensi core sampai 8 core. Frekuensi turbo boost, performance max turbo, efisiensi. Nah ini pas saat kondisi tadi ya efisiensi dia bisa sampai 3,9 giga, kemudian bisa meningkat sampai 5,10. Thermal monitoring teknologi. Nah, protect the processor package and the system from thermal failure. Nah, dia bisa mendeteksi kalau terjadi peningkatan suhunya ya, peningkatan suhunya. Dia nanti bisa set biar kondisinya bisa menjadi normal lagi. Karena kalau di overclock kan otomatis terjadi peningkatan suhunya ya. Kalau misalkan nggak ada sistem cooling yang baik, nanti bisa jadi
prosesornya bisa rusak ya, karena semakin panas karena di overclock. Kemudian ada apa ya? Ya, itu sekilas tentang kalau kita mau melihat core apa spesifikasi dari prosesoran bisa dipelajari lebih lanjut, lebih detail, maksud dari tiap-tiap spesifikasi yang ditampilkan. Pak, core apa bisa di-upgrade atau memang harus ganti PC? Ya, core-nya karena itu ini ya, core itu kan memang sudah tertanam langsung di di prosesornya. Jadi dia tetap seperti itu dengan kondisi prosesornya. Kalau upgrade itu maksudnya ganti prosesor, nah itu harus dicek apakah spesifikasi dari mainboard-nya itu mendukung untuk peningkatan dari jumlah core dari CPU-nya itu. Nah itu harus dicek karena antara prosesor, kemudian mainboard, motherboard-nya ya, kemudian prosesor, kemudian RAM-nya apakah dia bisa support DD. Nah itu harus kompatibel semuanya, termasuk dengan frekuensinya atau kecepatan dari masing-masing periferalnya itu. Itu harus dipastikan support atau tidaknya gitu. Ya bisa jadi bisa support antara mainboard-nya, kemudian ada prosesornya meningkat misalnya dari 2 core ke 4 core misalkan. Itu bisa saja bisa support. Tergantung dari spesifikasinya tadi. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Tadi ke pemetaan ya. Jadi ada 3 metode pemetaan dari case, ada pemetaan langsung, kemudian asosiatif, kemudian ada asosiatif set. Nah, pemetaan langsung merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Jadi salurannya hanya satu. Jadi dari memori utama ke dalam memori cache. Asosiatif. Ini mengatasi kekurangan pemetaan langsung. Jadi tiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam field tag atau field word oleh kontrol logika cache. Kelebihan dari pemetaan ini adalah bahwa algoritma penggantian dirancang untuk memaksimalkan hit ratio, yang pada pemetaan langsung terdapat kelemahan, sedangkan kekurangannya yaitu kompleksitas rangkaian, sehingga menjadi lebih mahal. Jadi ada 3 saluran ya, contohnya ada 3 saluran, kemudian dia bisa datanya bisa mengisi ke beberapa saluran tadi secara asosiatif. Kemudian pemetaan asosiatif set menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Memori cache dibagi ke dalam bentuk set. Set alamat memori utama diinterpretasikan dalam 3 field. Field tag, field set, dan field word. Jadi kalau tadi hanya ada field tag dan field word, maka di associative set itu ada 3 field. Field tag, kemudian field set, kemudian field word. Setiap blok memori utama dapat dimuat dalam sembarang saluran cache. Jadi ini salurannya menjadi lebih banyak. Nah, kemudian algoritma penggantian, bagaimana proses penggantian data dalam memory cache. Itu ada beberapa model dalam mengganti memory cache yang lama dengan data yang baru. Jadi di memori misalkan akan ada penggantian data yang diambil dari memori utama ke dalam memory cache. Itu ada beberapa model.
Yang pertama adalah algoritma least recent use atau LRU, yaitu mengganti blok data yang terlama berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Jadi dalam sistem LRU ini, data yang lama atau lama nggak pernah diakses oleh si CPU, dia kemudian akan diganti dengan data yang baru, yang lama. Dia semakin lama berada di memori, maka dia akan diganti dengan data yang baru. Begitu seterusnya. Kemudian ada algoritma FIFO atau first in, first out, yaitu mengganti blok data yang awal masuk. Jadi yang terakhir masuk dia akan diganti ke data yang baru. Begitu seterusnya. Muter ya, kalau yang first in, first out. Beda dengan LRU. Kalau LRU kan tadi yang data paling lama dia akan diganti. Walaupun datanya itu sering diakses oleh si prosesor. Itu. Walaupun sering diakses, kalau dia datanya itu berada di CPU di cache paling lama, dia akan diganti oleh data yang baru. Kemudian kalau yang first in first out itu data yang lama akan diganti, bukan data yang lama, mengganti blok data yang awal masuk. Yang awal masuk akan diganti data yang baru gitu. Misalkan dari kalau kita analogikan dari angka ya, bilangan dari 1 sampai 10 misalkan akan ada data masuk ke dalam nomor 1, blok nomor 1, maka yang blok 10 itu akan diganti. Kemudian yang tadinya berada di blok 1 naik ke blok 2 dan seterusnya. Itu yang algoritma first in, first out. Kemudian algoritma least frequency use atau LFU adalah mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit. Kemudian ada algoritma random, yaitu mengganti tidak berdasarkan pemakaian data, melainkan berdasarkan slot dari beberapa slot kandidat secara acak. Jadi kalau random itu acak ya. Kemudian kalau least frequency use, dia akan mengganti blok yang referensinya paling sedikit. Jadi paling sedikit diakses oleh prosesor, dia akan diganti ke data yang baru. Sementara yang data yang sering diakses, dia akan tetap dipertahankan di dalam memori cache. Walaupun dia sudah lama berada di dalam cache. Itu akan sering diakses. Apabila data telah diletakkan dalam cache, maka sebelum ada penggantian data baru, maka harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan atau tidak. Maka apabila data telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Gitu. Jadi kalau ada perubahan dari cache, dia akan mengupdate juga di dalam memori utama. Jadi selalu sinkron datanya antara data di memori utama dan juga data di dalam cache. Masalah penulisan sangat kompleks, apalagi memori utama dapat diakses langsung oleh modul I/O yang memungkinkan data pada memori utama bisa selalu berubah atau update tadi ya. Perubahan data pada memori utama tentunya akan mempengaruhi data yang telah dikirim pada cache. Perubahan ini menyebabkan data yang ada pada cache menjadi tidak valid, sehingga perlu dilakukan pembenaran berupa update data atau perubahan data. Nah, cache itu sebenarnya nggak hanya ada di dalam prosesor. Jadi di dalam hard disk itu juga ada prinsip cache-nya juga. Contohnya kalau misalkan kita instalasi sistem operasi ya, sistem operasi Linux misalkan. Nah, di situ kita akan mendefinisikan hard disk, ada yang untuk sistemnya atau sistem operasinya, kemudian kita juga mendefinisikan seberapa besar disk yang digunakan untuk cache-nya. Itu juga fungsinya ya sama untuk mempercepat kinerja hard disk-nya itu.
Diskes juga berpatokan pada prinsip yang sama, tapi tidak menggunakan data kecepatan tinggi seperti static RAM. Diskes justru menggunakan memori dinamik RAM yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya ketika menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk akan diperiksa ketersediaannya datanya di memori buffer. Diskes mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi. Sebab mekanisme ini jauh lebih cepat ketimbang mengambil data dari komponen hard disk. Nah, saat ini teknologi dari prosesor itu juga mendukung peningkatan dari kinerja disk ya. Karena hard disk itu nggak bisa dimungkiri adalah kapasitas penyimpanan internal yang paling besar kalau di sisi dari kapasitasnya, kemudian harganya juga lebih murah ya. Makanya itu tetap pasti akan dibutuhkan. Nah, prosesor Intel itu juga mendukung peningkatan dari sisi transfer rate data dari hard disk itu. Saya agak lupa namanya apa ya. Intel hard disk. Oh ini Intel Optane. Coba kita Intel Optane namanya. Optane memory. Ini namanya Optane Memory Responsive Performance Akselerasi. Ini contohnya ya. Bentuknya seperti ini memori Optane. Jadi ini fungsinya adalah mengakselerasi antara kinerja prosesor dan juga kinerja dari hard disk. Jadi meningkatkan kinerja hard disknya, kecepatan transfernya. Bukan memori biasa. Aneh. Yang bahasa Inggris nggak ada ya. Intel Optane Technology. Revolutioning memory and storage. Jadi ibaratnya revolusi memori dan storage ya. Accelerate your experience, your game. Nah ini mengakselerasi kinerja dari tadi ya prosesor dan juga hard disk. Bisa peningkatannya bisa sampai 2 kali lipat dari kinerja hard disk. Kalau hard disknya itu kecepatan transfernya mungkin kalau yang 7.200 RPM itu mungkin sekitar berapa ya? 150-an giga lah ya. Itu bisa meningkat sampai 2 kali lipatnya, bisa sampai 500. Itu kalau kita menggunakan ini Intel Optane. Tapi harus support si prosesornya, kemudian mainboardnya itu juga harus mensupport teknologi dari Intel Optane ini. Nah, nanti bisa dicek peningkatannya sampai berapa besar. Pasti ada kalau kita mau mengecek seberapa besar peningkatan dari kinerja memorinya. Untuk Intel Optane. Bisa sambil dibaca-baca. Kemudian lagi ya. Diskes tadi. Kemudian webcase yang biasa diadopsi oleh aplikasi-aplikasi browser, misalkan Chrome, Firefox, Opera,
Case ini meningkatkan kecepatan data ketika menjelajah dunia maya. Cara kerjanya, setiap kali Anda membuka situs, browser akan menyimpan halaman atau berkas dalam ruang sementara di hard disk. Ketika halaman dan berkas perlu ditampilkan lagi, browser akan membuka dari memory cache ketimbang mengunduhnya lagi dari server. Jadi tadi kalau saya sampaikan bahwa di internet juga ada sistem cache yang digunakan. Contohnya ada GGC, kemudian ada cache untuk Facebook, untuk Amazon, dan pokoknya yang situs-situs biasanya dia ada menggunakan konsep cache yang dia menanam server-server di banyak negara atau banyak kota. Google dan Facebook itu paling banyak. Dia menggunakan sistem kalau di networking itu namanya langsung ke direct menggunakan BGP peering ya. Dia ada protokol BGP yang digunakan untuk peering antara si servernya Google atau servernya Facebook ke provider ya, ke provider internetnya. Jadi kalau misalnya kita mau akses, kita langsung ke server yang terdekat. Itu contoh yang case di internet ya. Kemudian ini ada juga case yang ada di dalam browser ya. Di Chrome atau di browser yang banyak digunakan itu juga menggunakan sistem cache. Jadi kalau misalkan kita sering mengakses situs-situs tertentu, kita nggak perlu lagi mengambil dari langsung direct ke internet ya. Kalau misalkan di cache-nya sudah tersimpan, walaupun nggak besar ya, ada limitasi limitasi kapasitasnya. Gitu. Habis. Ya, saya kira gitu untuk yang memory cache. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Nanti pas ini bisa sambil dijawab. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ada mahasiswa yang nambah nggak? Nggak ada ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Andi. Makasih, Pak. Ya. Live dulu ya. Monggo, Pak. Ya, Pak.